Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Patricia dari kelas 6B Farmasi. Saya ingin menjelaskan beberapa materi mengenai nutraseutikal. Bagian yang pertama yaitu pengantar nutraseutikal, di mana nutraseutikal sendiri yaitu adalah jenis makanan yang memiliki manfaat untuk kesehatan secara medis dan juga termasuk pencegahan dan pengobatan penyakit. Kemudian para peneliti juga menemukan ratusan senyawa yang memiliki fungsi kesehatan bagi tubuh sebagai temuan baru di bidang fitokimia, yaitu zat kimia tanaman non-nutritif yang memiliki khasiat perlindungan atau juga khasiat pencegahan penyakit di dalam makanan tersebut. Kemudian yaitu nutraseutikal di era postgenomik, terdapat 3 faktor. Yang pertama itu faktor variabilitas dosis yang dikonsumsi dalam makanan akibat faktor-faktor jenis kelamin, usia, lingkungan, dan juga faktor-faktor lainnya. Kemudian yang kedua, interaksi antara reseptor ligand merupakan landasan utama dalam nutraseutikal. Kemudian yang ketiga itu asam EPA yang terkandung dalam minyak ikan. Kemudian tiflavin yang terkandung dalam teh untuk anti-apoptosi BC12. Kemudian kurkumin dan juga asam ursolot, di mana menjadi jalur apoptosis dalam sel tumor sebagai sasaran. Selanjutnya fitokimia, yaitu bahan kimia kompleks terutama pada buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Fitokimia juga memiliki khasiat berupa antioksidan yang berwarna terang, kemudian yang mengandung kromofor. Lalu sayuran yang berwarna hijau gelap yaitu mengandung klorofil. Dan juga fitokimia jenis karotenoid, yaitu separuh dari 50 karotenoid diserap ke aliran darah. Kemudian karoten dapat melindungi dari kanker hati dan juga paru-paru. Pemanasan kemudian pemotongan sayur dapat juga melepaskan karotenoid, di mana di dalam aliran darah karotenoid diangkut ke dalam partikel kolesterol yang kaya akan lipatan B, yaitu karoten, dapat diubah menjadi vitamin A yang merupakan suatu antioksidan yang melindungi dari radikal bebas, yaitu karoten senyawa di dalam buah-buahan dan juga sayuran berwarna. Kemudian mengenai likopen, di mana manusia tidak dapat membuat likopen sehingga manusia harus mengonsumsi buah-buahan dan juga sayuran. Likopen juga memiliki kemampuan mengikat oksigen, kemudian mengatur komunikasi gap junction antar sel. Kemudian lutein dan zeaxanthin, di mana lutein adalah suatu xanthofil dan satu dari 600 karotenoid di dalam sayur berdaun hijau sebagai nutrisi mata. Kemudian zeaxanthin merupakan salah satu karotenoid alkohol yang paling sering ditemukan di dalam untuk melawan radikal bebas. Selanjutnya karotenoid astaxanthin, yaitu astaxanthin tidak diubah menjadi vitamin A di dalam tubuh dan juga melainkan untuk membantu mengatasi penyakit degenerasi nula, nyeri otot, dan rheumatoid arthritis. Antioksidan merupakan senyawa yang dapat mencegah kerusakan oleh radikal bebas, yaitu antioksidan dalam makanan berupa molekul tambahan seperti vitamin. Antioksidan juga ditemukan di dalam minyak sayur. Kemudian jenis-jenis produk bahan alam yang digunakan sebagai nutraseutikal, yang pertama itu produk bahan alam yang distandarisasi dengan kemampuan dan juga marker yang telah diketahui. Yang kedua yaitu produk bahan alam dengan kemampuan dan marker yang diketahui namun juga belum distandarisasi. Selanjutnya yaitu kerusakan bahan pangan, di mana bahan pangan yang dibiarkan di udara bebas juga akan mengalami kerusakan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kerusakan tersebut dan juga tanda-tanda dari kerusakan. Yang pertama yaitu tekstur dari keras menjadi lunak, contohnya kentang. Kemudian yang kedua, tekstur dari lunak menjadi keras, yaitu contohnya tepung. Yang ketiga, tekstur dari kental menjadi encer, contohnya telur. Kemudian yang keempat, rasa menyimpang, contohnya sirup menjadi asam. Kemudian yang kelima yaitu aroma menyimpang, contoh telur menjadi busuk. Yang keenam, penampakan secara visual yang menyimpang, contohnya jamur pada roti. Lalu klasifikasi bahan pangan dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama bahan pangan telur mudah rusak, contohnya susu ikan. Kemudian yang kedua bahan pangan agak mudah rusak, contohnya sayuran dan juga buah-buahan. Yang ketiga itu bahan pangan tidak mudah rusak, contohnya sereal dan juga kacang-kacangan. Bahan pangan dapat mengalami kerusakan karena pertumbuhan mikroba, aktivitas enzim, aktivitas serangga atau parasit, kandungan air dalam bahan pangan, kemudian suhu, udara, sinar, dan juga waktu penyimpanan. Jenis kerusakan diantaranya kerusakan mikrobiologis, mekanis,
fisik, kimia, dan juga biologis. Kemudian yaitu beberapa pencegahan kerusakan bahan pangan. Yang pertama yaitu pengawetan suhu, di mana penggunaan suhu tinggi merupakan metode pengawetan makanan yang efektif untuk mencegah kerusakan karena dapat membunuh mikroorganisme patogen dan juga menginaktifkan enzim yang menyebabkan kerusakan. Beberapa metode yang dilakukan yaitu pengawetan dengan suhu tinggi, di mana meliputi pasteurisasi, pengalengan atau canning, dan juga balansir yaitu blanching. Kemudian yang kedua yaitu pengawetan, di mana pengawetan kimia digunakan untuk mencegah kerusakan bahan pangan dengan menghambat pertumbuhan mikroorganisme seperti bakteri dan juga jamur. Yang ketiga yaitu pengeringan, di mana metode pengawetan bahan pangan yang efektif untuk mencegah kerusakan dengan cara mengurangi kadar air di dalamnya. Demikianlah beberapa materi yang sudah saya presentasikan. Terlebih dan terkurang saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.